Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini, dan semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Dimanapun semua berada, semoga terus dipermudah segala urusan dan dimurahkan rezekinya, serta dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita kembali lagi di sore kali ini di sirkuit MotoGP Mandalika untuk sama-sama melihat bagaimana pencapaian pada sore kali ini. Seperti biasa, kita akan masuk dari sisi barat yang merupakan akses di sebelah barat dari sirkuit MotoGP Mandalika, dan di sini progres yang kita lihat sudah dihamparkan subbase yang ada di atas jalur pengendali banjir yang berada di sisi barat dari sirkuit Mandalika. Kita akan menuju ke tikungan yang ke-17. Seperti biasa, kita memulai memantau di setiap harinya. Dan kemarin kita sudah berbagi ya, kalau proyek pembangunan sirkuit Mandalika yang letaknya di Lombok di Nusa Tenggara Barat ini sudah kita ketahui ya, seperti yang kita tahu sudah mendekati fase-fase selesai. Ya, hari demi hari kalau kita perhatikan untuk layout track sirkuit Mandalika sudah semakin terlihat dengan beberapa bagian yang sudah diaspal. Namun demikian, ternyata masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengejar target homologasi pada akhir bulan nanti. Ya, seperti yang saya bagikan kemarin, hingga pertengahan Juni 2021, kalau progres pekerjaan konstruksi di sirkuit Mandalika secara keseluruhan sudah mencapai hampir 80% dengan proses pengaspalan service road yang sudah teraspal sekitar 7.500 meter lebih dari total 8.120 meter. Jadi seperti yang kita amati dari beberapa video pada hari ini dan di sore kali ini, tinggal service road sisi kanan dari tikungan yang ke-16 menuju 17, kemudian service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 menuju 15, dan juga service road di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 yang belum dilakukan pengaspalan. Dan itu semua kurang dari 500 meter untuk pengaspalan yang tersisa di service road baik di kiri dan di kanan dari sirkuit Mandalika ini. Dan tidak hanya itu saja ya, masih ada pekerjaan yang lain juga, yaitu aspal lapisan yang kedua atau C-binder, dan juga lapisan aspal yang ketiga atau SMA. Dan pekerjaan untuk aspal lapisan yang kedua seperti yang direncanakan pada akhir bulan ini, namun belum juga mulai persiapan karena yang kita lihat masih pengkoreksian atau lagi dilakukan koreksi pada beberapa titik drainase roton yang ada di trackland. Namun pengaspalan untuk lapisan yang ketiga ditargetkan juga akan tuntas pada akhir Juli atau sampai di bulan Agustus. Maka dari itu barulah dilakukan namanya homologasi, dan terkait juga dengan siapnya area pedok dan juga race control yang sudah mulai dikerjakan. Pekerjaan lainnya juga yang perlu dilakukan seperti penghamparan gravel bed di sekeliling dari trek sirkuit Mandalika baik di kiri dan di kanan trackland. Kemudian para pekerja juga masih perlu membuat garis start, garis finish beserta garis curb dan juga pondasinya. Dan beberapa pemasangan pagar pembatas di sisi trek atau di pit lane dan di tribun penonton juga masih terus dikerjakan hingga sekarang seperti pantauan kita dari hari ke hari. Ada juga proses landscaping atau penanaman pohon serta rumput di sekitar trek, dan pembuatan drainase juga belum selesai dikerjakan. Pembangunan pondasi untuk bangunan race control juga hingga sekarang masih terus dikerjakan, dan untuk mengejar target harus dilakukan lembur setiap malamnya.
Walau masih banyak hal yang perlu dikerjakan, sirkuit Mandalika tetap direncanakan bisa selesai dengan waktu dekat di tahun 2021 ini. Dan seluruh pekerjaan hingga lapisan terakhir atau kita bilang SMA atau stone mastic aspal akan selesai juga nanti sebelum homologasi yang dilaksanakan pada akhir Juli hingga awal Agustus 2021 mendatang. Ya, semoga saja hal-hal yang belum selesai dikerjakan ini bisa dilakukan dengan segera. Karena seperti yang kita tahu, sirkuit Mandalika sudah masuk dalam jadwal MotoGP 2022 walaupun masih status cadangan dan perlu dilakukan homologasi. Walaupun begitu, Dorna Sport juga sudah siap menggelar MotoGP di Indonesia nanti pada Maret 2022 mendatang. Tapi tenang saja, masih ada gelaran World Superbike atau SBK pada akhir atau pertengahan November nanti. Ya, ada berita lain juga yang ingin saya sampaikan atau saya bagikan ke teman-teman kalau penyelenggara GP Indonesia hari ini sudah menandatangani MOU dengan Invest Island. Jadi penyelenggara Grand Prix Indonesia yaitu Mandalika Grand Prix Association atau MGPA menandatangani perjanjian kerjasama 10 tahun dengan Invest Island pada Jumat kemarin. Dan perjanjian ini akan memperkuat hubungan bisnis kedua belah pihak, meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dan peresmian komitmen bersama dari MGPA dan Invest Island untuk memaksimalkan dampak positif dari sirkuit jalan internasional di Mandalika dan berbagai acara olahraga balap dan non-balap di Lombok, Indonesia. Managing Partner Invest Island Kevin Deser mengatakan pihaknya sangat senang menandatangani perjanjian dengan MGPA ini, dan Lombok sekarang sudah berada di ambang boom pariwisata dan berbagai acara di sirkuit Mandalika akan menarik puluhan ribu pengunjung dari luar negeri, dan orang-orang ini akan membutuhkan berbagai pilihan akomodasi dan Invest Island dapat menyediakannya. CEO MGPA Ricky Bahairamsa juga mengatakan kalau pihaknya dapat menyediakan akses ke basis pelanggan potensial yang sangat menarik dari seluruh dunia ke arah Invest Island. Sedangkan untuk delegasi yang berkunjung, pengembangan Invest Island terletak di beberapa lokasi yang paling diminati di Lombok Selatan. Program tanggung jawab sosial perusahaan Invest Island juga sangat terpuji. Ini membuat perbedaan nyata tidak hanya untuk penduduk lokal, tetapi pulau secara keseluruhan, ungkap Ricky Bahairamsa. Dan sekarang kita berada di tikungan yang ke-16, teman-teman. Di sini masih melakukan penyelesaian dari lapisan subbase untuk servis roof sebelah kanan menuju tikungan yang ke-17. Namun untuk area run off aspal juga belum mulai tersentuh. Hanya beberapa area run off aspal yang sudah dilakukan prime coat dan pengaspalan, yaitu di tikungan yang pertama menuju ke tikungan yang kedua. Dan juga sudah dilakukan pengaspalan run off aspal yang ada dari tikungan yang ke-9 menuju ke tikungan yang ke-11. Ya, kita sudah kembali ke garis finish atau ke garis start yang ada di trek lurus yang panjangnya 700 meter membentang dari tikungan yang ke-17 menuju tikungan yang pertama. Di sini kita bisa melihat persiapan untuk area pedok, area race control, area di mana akan dibangunnya convention exhibition atau hospitality suite. Kemudian dari tunnel 1 arah exit menuju ke jalur provinsi, dan nantinya sisi kanan dari entry point ini akan menjadi medical centernya. Ya, sejauh ini untuk pekerjaan sisi luar dari sirkuit MotoGP Mandalika seperti ini masih melakukan pemadatan dan penghamparan subbase untuk jalur masuk menuju ke tunnel 1.
Ya, bisa kita pantau untuk progres yang semakin hari semakin menunjukkan signifikannya. Walaupun cuaca lagi hujan dan terus mengguyur selama beberapa hari terakhir, tetap pengerjaan dilakukan secara cepat. Namun progres dari Masjid Al-Hakim yang sudah direlokasi di sini belum terlihat beberapa perubahan dari beberapa hari terakhir. Ya, kita kembali untuk memantau jalur provinsi yang akan dijadikan 4 jalur atau 4 lajur yang nantinya ada di sisi utara dari sirkuit MotoGP Mandalika. Sejauh ini progres belum ada perubahan di titik sini, masih pengerjaan yang terlihat adalah penyelesaian dari peletakan box culvert di bawah sini. Dan hari sudah menunjukkan makin sore dan jam istirahat sudah mulai dilaksanakan di sini, sehingga tidak adanya aktivitas para pekerja yang sedang mengerjakan beberapa titik, namun sudah terlihat sekali persiapan untuk dilanjutkan pada lembur malam ini di beberapa titik, yaitu pembangunan race control maupun di area pedok, serta penghamparan subbase yang akan dilakukan di beberapa titik service road yang belum dituntaskan. Ya, semoga saja semua dilancarkan, baik itu proses pembangunannya dan juga nanti di saat pergelaran MotoGP maupun WSBK, bukan saja di area sirkuit MotoGP Mandalika, namun pembangunan dan persiapan-persiapan faktor penunjang seperti bypass, bandara, landasan pacu, area parkir dan terminal di bandara juga, dan segera dibuatkan simulasi dari sistem transportasi untuk menjaga atau mengantisipasi terjadinya macet ataupun traffic jam dari kawasan Mandalika menuju bandara atau di keseluruhan area yang terkoneksi ke arah Mandalika dari segala penjuru di beberapa titik di Pulau Lombok ini. Ya, sekian dulu mungkin reportase yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi, dan mohon maaf kalau ada narasi maupun visual yang masih belum tersampaikan. Kita akan terus melakukan pantauan bersama di channel ini. Dan tetaplah jaga protokol kesehatan buat teman-teman semua agar terciptanya green zone atau zona hijau di keseluruhan Indonesia, sehingga tidak ada lagi halangan atau hambatan untuk menyelenggarakan beberapa event-event internasional di seluruh buminya Indonesia. Sekian dulu dan selamat beraktivitas, dan buat teman-teman semua selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.